Selamat sore Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, kita masih diberi kesehatan dan anugerah yang luar biasa untuk beribadah bersama pada sore hari ini. Majelis GKJ Mlulor mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Kiranya bisa merasakan berkat Tuhan di dalam kebaktian pada sore hari ini. Informasi warta gereja yang perlu dicermati. Nomor 6, Komisi Pemuda. Komisi Pemuda akan mengadakan acara Natal 2023 dalam bentuk retreat di Wisma Goshen Bandungan pada tanggal 13 sampai 14 Januari 2024. Mengharap kehadiran semua pemuda dan remaja GKJ Mlulor. Kontribusi peserta untuk pemuda 100.000 per orang, remaja 50.000 per orang. Pendaftaran bisa menghubungi Saudari Fani dan Saudari Risna. Nomor 7, Komisi Anak. Komisi Anak akan mengadakan Natal Anak yang diadakan pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 di Wisma Goshen Bandungan. Bagi orang tua yang akan mendampingi putra-putrinya, kontribusi 30.000 per orang. Untuk anak-anak bebas biaya pendaftaran. Pendaftaran dapat menghubungi Ibu Lisa. Sesawi akan diadakan pada hari Kamis tanggal 11 Januari tahun 2024 bertempat di rumah Ibu Tanti Utami, Jalan Mustakawani Tengah nomor 4 nomor 453 pukul 18.00 WIB. Demikian warta gereja yang perlu dicermati. Ibadah pada sore hari ini, Minggu, tanggal 7 Januari 2024, menggunakan liturgi leksionari baku dan dilayani oleh Bapak Pendeta Mardita Gandakusuma SSI dari GKJ Ngempon dengan tema ibadah Baptisan Tuhan Tanda Pengharapan. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih, mari kita bersama-sama menyanyikan pujian yang diambil dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 389, bait pertama dan kedua. Besarlah kasih Bapakku. Selalu melingkupiku.
jemaat Tuhan yang terkasih, ibadah sore ini berlangsung dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara umat Tuhan, pada sore hari ini kita dituntun dengan nats pembimbing dari Yeremia pasal 31 ayat 33 dan 34 yang menyatakan demikian. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenalah Tuhan," sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan menyanyikan pujian yang diambil dari Kidung Jemaat nomor 389, bait yang ketiga dan keempat. Besarlah kasih Bapakku. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Amin.
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosa pelanggaran kita, serta memohon agar dapat melakukan semua kehendak-Nya. Jemaat yang terkasih, mari kita menyanyikan pujian penyesalan yang diambil dari Kidung Jemaat nomor 28, bait pertama, kedua, dan ketiga. Ya Yesus, tolonglah. Dimohon untuk bangkit berdiri. Sebagai hamba Tuhan, saya memberitakan bahwa setiap orang yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosanya, serta berusaha dengan sungguh-sungguh untuk dapat melakukan semua kehendak-Nya, Tuhan yang Maha Kasih berkenan menganugerahkan pengampunan sebagaimana terdapat di dalam Yeremia 31 ayat yang ketiga yang menyatakan demikian. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Amin. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Jemaat terkasih, mari kita bersama-sama menyanyikan salam damai dengan kita saling berjabat tangan dengan saudara-saudara kita di sebelah kanan, kiri, depan, dan belakang kita. Salam damai,
Bapak Ibu yang terkasih, mari kita nyanyikan pujian syukur yang diambilkan dari Kidung Jemaat nomor 434 bait pertama dan ketiga. Allah adalah kasih. Duduk kembali. Saudara-saudara umat Tuhan, kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Maka mari kita dasari di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, Sang Sabda yang menjadi daging, yaitu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Tiba saatnya sore ini kami akan belajar tentang sabda Tuhan melalui pewartaan sabda pada ibadah ini. Maka sudilah memakai bagian dari umat Tuhan yang pada sore ini terlibat di dalam pelayanan khusus sebagai lektor, kantoria, dan pengkhotbah. Melalui mereka semuanya kami akan diantarkan mempelajari dan merenungkan sabda Tuhan yang akan diperdengarkan sore ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Bacaan pertama diambilkan dari kitab Kejadian 1 ayat 1 sampai 5. Beginilah firman Tuhan. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang pertama. Demikianlah sabda Tuhan.
Syukur kepada Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Pada Tuhan saja, hai penghuni sorga, kemuliaan serta kekuatan. Berikanlah pada Tuhan kemuliaannya, sembah Dia dalam kekudusan. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air yang besar, Allah yang mulia mengguntur. Suara Tuhan penuh dengan kekuatan, suara Tuhan semarak peluh. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, dan gunung Libanon pun melompat. Gunung Sirion melompat bagai anak banteng, suaranya menyemburkan api. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan membuat gurun gemetar, bahkan hutan pun digundulinya. Tiap orang berseru di dalam baitnya, pada Tuhan segala hormat. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Tuhan bertata di atas air bah, sebagai Raja selamanya.
Tuhan kiranya memberikan kekuatan dan berkat, sejahteralah seluruh umatnya. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan yang kedua diambilkan dari Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 7. Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat." Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian hari daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hari itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan Injil didasarkan menurut Markus pasal pertama ayat 4 hingga 11. Injil Markus pasal 1 ayat 4 hingga 11 saya baca untuk kita semua demikian. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat Ia keluar dari air, Ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Amin. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya.
yang terkasih tahu istilah cumleng? Apa cumleng? Di bagian mana? Oh ya mesti kepala. Kepala bagian mana? Bukan, kalau embun-bunan itu pusing. Tapi kalau cumleng, kalau di bun-bunan itu namanya ngeluh. Tengah jalur pertemuan alis dan pangkal hidung, itu namanya cumleng. Kalau biasanya tuh cumleng, kira-kira itu tanda apa? Iya, mau sakit. Dan manusia mengenal sekali dengan tanda tersebut. Sehingga karena ada sesuatu yang dipikirkannya, tentu hampir dipastikan bahwa sebentar lagi saya akan flu atau sakit, kemudian bersiap-siap. Selanjutnya atas itu ada istilah lagi namanya marui, tahu? Jadi kalau habis cumpleng kan sakit. Lah habis itu ada lagi tandanya, namanya marui. Tahu ya? Wong Semarang ngerti pora, kula wong desa. Marui. Itu juga tanda bahwa berarti flu-nya sudah selesai. Yang ditandai dengan mangane dokoh. Berarti sudah sembuh. Ketika ada satu tanda tertentu, maka menimbulkan juga pengharapan tertentu, pemikiran tertentu untuk adanya tanda yang lain. Itu tentang tanda yang ada di dalam diri manusia. Ada dalam kehidupan jemaat juga sebenarnya juga ada tanda-tanda yang itu juga menimbulkan pemikiran tertentu dan aku harus melakukan apa. Contoh umpamanya, persembahan turun. Itu tanda enggak? Tanda apa? Persembahan turun, ya penjenengan kan bisa membaca di dalam warta loh. Persembahannya kok mudun terus, itu tanda apa? Jemaatnya berkurang ya. Usum wong ewoh. Tahu usum wong ewoh? Usum jagongan. Usum digawe apa bahasanya, bahasa desa-desa. Ya, lalu ada lagi juga itu adalah tanda mungkin liburan. Sehingga uang itu di-save, disimpan sendiri oleh orang atau keluarga. Sehingga maaf, kemudian tidak juga mengingat bahwa ada satu hak yang ada dalam diri manusia Kristen. Maaf saya mengatakan persembahan adalah hak. Karena itu adalah hak setiap warga gereja. Karena kalau hak itu kan harus diterima, wong hak kok tidak diterima. Kalau kewajiban dilakoni ya kena, ora dilakoni ya paling dihukum. Hanya itu saja kan. Tapi kalau hak gelem ora gelem pasti diterima. Maka persembahan itu adalah hak. Tanda yang pertama tadi adalah persembahan turun. Maka banyak sekali yang kemudian berpikir bahwa oh ini berarti wayahe wong ewo, tanggal tuwa, atau wayahe prainan, wayahe riyayan atau hari raya dan lain-lain. Kemudian saat tertentu jika ada dibuat kurva, sebenarnya gereja itu bisa dibuat kurva di bulan atau di tanggal atau di pekan sekian, itu biasanya kemudian persembahan melejit naik. Tandanya apa? Undo-undo. Ya bolehlah begitu. Gitu ya. Tanggal 6. Ya, biasanya tanggal 6 itu kan kartu bulanan ki akih. Kemudian persembahan naik. Atau itu juga identifikasi bahwa jemaate sansaya sregep. Sregep yang yo sregep pisungsung, ora mung sregep mangkat tok ning ora pisungsung. Gitu. Saudara-saudara, hari ini kita belajar tentang tanda. Kamus Besar Bahasa Indonesia memaknai tanda itu salah satunya dengan gejala. Tuh,
Tanda itu salah satunya dimaknai dengan gejala. Jadi kalau ada tanda tertentu tadi ya, sumuk lah, sumuk itu kan juga tanda. Berarti ini adalah gejala engko jar peneng udan. Nanti kalau sudah hujan, kok ada petir yang terakhir yang pakai lidah halilintar begitu, berarti hujannya akan reda. Selalu ada yang diharapkan. Ya, mari kita akan temukan pengharapan-pengharapan itu di dalam leksionari pada sore hari ini. Bisakah kita menemukan dari bacaan 1, bacaan 2, dan bacaan Injil? Di situ ada tanda-tanda pengharapan yang memang diberikan dan pada saat ini diperdengarkan untuk kita. Bacaan 1 upamanya. Bisa menemukan tanda pengharapan itu yang mana? Mau dong rungokke pura. Bacaan 1 di mana tandanya? Baresit bara Elohim et hasamayim fo et haaret tohua bahu kun fayakun, bahasa Ibrani. Apalku mau kuwi tok. Gitu. Bacaan itu tuh baresit itu artinya pada mulanya. Gitu. Makanya dalam bahasa Jawa disebut sebagai purwaning dumadi. Pada mulanya. Lalu Allah, roh Allah melayang-layang di atas bumi. Saudara-saudara, ibu bapak, menjadi pengertian kita, ada tafsiran yang mengatakan bahwa Allah itu seperti pesulap, ada. Jadi semuanya tidak ada, Allah hadir kemudian menyulap, sering jadilah bumi, jadilah jagat raya ini. Tapi ada juga yang tafsiran mengatakan bahwa Allah itu hanya menata, ex nihilo nihil fit, bahasa kerennya itu. Jadi dunia ini sudah ada tapi bentuknya berantakan. Allah hadir melalui rohnya yang melayang-layang tadi, melihat sesuatu di bumi atau di jagat raya ini bentuknya sangat berantakan, tohu wabohu itu. Kemudian Allah menjadi pengharapannya. Mengapa kok saya mengatakan itu pengharapan? Karena berarti Allah akan mengintervensi langsung kepada bumi itu, kepada jagat raya itu, untuk menata supaya jagat raya ini menjadi baik adanya. Maka ketika Tuhan setelah berfirman sesuatu, menciptakan sesuatu, mengatakan hendaklah ini semua baik. Berarti dari awal tadinya kurang atau tidak baik, masih berantakan, kemudian Allah berfirman jadilah terang. Dan terang itu dilihatnya sebagai baik adanya. Sampai di hari yang ke-6. Itu bacaan 1, baru bacaan 1, khotbahku suwe ini. Bacaan 2 kita akan menemukan di mana? Apa tanda itu? Bertobat. Bertobat itu tanda. Ada pengharapan di dalam pertobatan itu. Jadi ketika manusia, orang yang ada di dalam bacaan kisah para rasul tadi, ketika bertobat maka itu ada menuju kepada pengharapan. Saya akan bacakan. Mengapa kok begitu? Karena di dalam sakramen pratelan sakramen baptis GKJ itu menerangkan begini. Sakramen baptis adalah alat pemeliharaan iman sekaligus tanda penyelamatan Allah, serta menunjukkan pembasuhan manusia dari dosa oleh darah Kristus, pengampunan dosa, pembenaran atas manusia oleh Allah, dan kelahiran baru. Artinya ketika manusia itu sudah mulai bertobat, memperbaharui dirinya. Bertobat itu kan kalau bahasa Jawanya itu kan nyingkur. Meratobat itu nyingkur dosane dewi. Nyingkur itu kalau saya menghadap ke sana, maka ketika saya kemudian menghadap ke sana, itu saya nyingkur panjenengan. Bertobat berarti saya sudah nyingkur dari dosa itu, kemudian hidup baru dengan jalan yang baru menuju ke sana.
Maka bertobat itu juga tanda bahwa selalu ada pengharapan masa yang akan datang bahwa aku dalam kehidupan baru. Itu baru yang kedua. Bacaan Injil ada tandanya juga. Di mana bacaan itu? Tanda itu. Roh Allah turun seperti burung merpati. Maka setelah baptis itu diadakan, dilakukan, dilayankan begitu, ada tanda yang turun. Dan itulah pengharapan itu. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Melalui tanda roh Allah yang turun lewat burung merpati itu adalah tanda pengharapan itu. Ini loh manusia yang akan dipakai oleh Allah. Yesus itu kan manusia, maka kalau saya berdoa dalam doa epiklese, doa persiapan sabda, saya akan mengatakan itu. Tuhan Sang Sabda yang menjadi daging. Karena sabda itu, Allah yang adalah roh itu sudah bersama-sama dengan umat menjadi daging. Makanya dibaptis seperti manusia yang lain, dan itu adalah tradisinya. Saudara-saudara umat Tuhan yang terkasih, di dalam menapaki kehidupan ini, kadangkala manusia ketika diperhadapkan dengan tanda-tanda atau gejala-gejala tertentu, utamanya dalam kehidupan keumatan ini, kadang-kadang saya dan saudara semuanya tidak sadar atau acuh atas tanda-tanda tersebut. Hari ini kita belajar tentang baptisan Tuhan, tanda pengharapan. Melalui contoh yang ada, melalui teladan yang ada yang dilakukan oleh Allah sendiri. Bahwa ini loh, supaya pengharapanmu menjadi penuh, maka aku kirimkan, yaitu roh Allah yang memang benar-benar telah menjadi daging dan hidup bersama-sama dengan manusia itu juga harus melakukan hal-hal yang memang idealnya dikerjakan oleh manusia. Itu tanda bahwa manusia tidak sadar atas tanda itu, sama seperti yang tadi bacaan tadi. Orang-orang pasti bingung kan, ini siapa? Ini tanda apa? Dan di dalam kehidupan keumatan pun juga begitu. Kalau ada tanda tertentu yang tadi saya katakan di depan, mohon maaf gitu. Kalau persembahannya turun, kuirak tanda. Maka bagaimana supaya pengharapan ini akan terus berjalan di dalam kehidupan keumatan, di dalam kehidupan bersama persekutuan kejemaatan ini? Pengharapan itu harus diisi dengan laku-laku kehidupan yang memang nyata di dalam kehidupan masing-masing umat yang ada ini. Untuk itu, saudara-saudara, ibu bapak yang terkasih, bahwa peristiwa pembaptisan Allah melalui Tuhan Yesus yang dibaptis itu adalah pengharapan dunia. Dan pengharapan itu akan kita teruskan di dalam kehidupan masing-masing kita dengan laku-laku nyata yang ada. Ketika kita menyadari selalu ketika ada tanda tertentu, maka kemudian kita sangat peka dengan tanda tersebut. Oh, ada saudara saya yang seperti ini. Ini tanda apa ya? Oh, saya diingatkan oleh saudara saya seperti ini. Ini tanda apa ya? Itu banyak sekali dan bisa menggunakan cara apapun. Allah memberikan tanda-tanda di dalam kehidupan manusia ini. Kita yang sudah terlibat di dalam pengharapan itu melalui peristiwa baptis, saya yakin bahwa kita mengerti tentang makna baptis yang saya sampaikan menurut pratelan Sinode GKJ yang sering kita dengarkan. Ketika kita sudah dibaptis, maka kita sudah bertobat, sudah menyerahkan kehidupan ini dalam kelahiran baru. Maka pengharapan itu ada. Pengharapan itu nyata, pengharapan itu dapat kita teruskan di dalam kehidupan masing-masing kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita masuk dalam suasana teduh.
Saat teduh cukup. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Terima kasih. Saudara-saudara, mari kita bersekutu di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau selama-lamanya, Tuhan Allah kami, Tuhan yang mengasihi kami. Kami bersyukur telah mendengar sabda-Mu, merenungkan menggumulinya, sehingga laku kehidupan kami akan dipenuhi dengan semangat sabda Tuhan yang menyemangati kami ini. Tolonglah kami ya Tuhan atas keberadaan kami, cacat cedera kemanusiaan kami, supaya mampu untuk mengejawantahkan karya penyelamatan Tuhan melalui firman yang telah Engkau sabdakan ini menjadi bekal di dalam kehidupan kami. Petang ini kami berdoa untuk kehidupan bersama keumatan yang ada dan menjadi jemaat Tuhan di GKJ Bulu Lor di tempat ini. Bagian dari kami ada yang sakit atau bahkan ada yang sudah usia senja, sehingga lemah di dalam raganya juga menjadikan gampang terserang sakit penyakit. Kami doakan Ibu Pratiwi Endang Suwarti, Ibu Deborah Sudewi, Ibu Supini, Ibu Bambang Sumitro, Ibu Surono Hadi Purwanto, Ibu Kusairoh Sumarno, Ibu Sumeri, Ibu Sundoyo, Ibu Eti Indrawati, Ibu Sumarni Jaswati, Ibu Atiyah Sugito, Ibu Sri Panganti, Bapak El Sugiono, Ibu Poniem Sugiono, Ibu Sri Endah, Bapak Sumar, Ibu RR Suwartiyah. Atau mungkin ada bagian dari kami yang belum dapat kami sebutkan keberadaannya. Kami sadar kelemahan kami, keterbatasan kami, namun kami juga sadar dan meyakini Tuhan bekerja atas mereka melalui sarana atau piranti apapun yang menyejahterakan. Maka kami serahkan saudara-saudara kami yang di dalam kelemahannya, baik di dalam usia senja, demikian pula mereka yang lemah dan sakit, di dalam rengkuhan genggaman tangan Tuhan. Kami doakan program-program gereja yang lain di dalam hal pelayanan ke dalam kehidupan menggerejanya. Program-program gereja yang telah tersusun dan akan kami kerjakan mulai awal tahun 2024 ini dan selanjutnya. Tuhan mengiring selalu, membimbing kami untuk selalu menjadi orang yang layak, umat yang pantas untuk mengerjakan bagian kami di dalam kehidupan keumatan ini. Kami juga berdoa untuk pelayanan-pelayanan yang dikerjakan melalui para majelis, penatua, pendeta, dan diaken,
supaya itu semua menjadi bagian kami yang memang kami kerjakan bersama-sama dengan rasa syukur bahwa Tuhan memperkenankan kami untuk terlibat di dalam perpanjangan tangan Tuhan dalam pelayanan-pelayanan gerejawi. Jemaat seutuhnya, di dalamnya ada bagian intergenerasi dari adiuswo, warga dewasa, pemuda, remaja, anak-anak, juga kiranya Tuhan yang selalu menuntun di dalam kehidupan masing-masing dari kami. Mereka yang merindukan pekerjaan, pasangan hidup yang sepadan, Tuhan mempersiapkannya sesuai dengan maksud Tuhan di dalam kehidupan mereka. Anak-anak kami yang masih di dalam proses belajar formal, pendidikan formal yang dikerjakan, Tuhan memberikan kemampuan, kesehatan, juga rasa tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan itu semua demi orang tuanya yang juga menyediakan diri untuk terlibat di dalam proses tumbuh kembang mereka. Akhirnya ya Bapak, kami juga serahkan negara kami Indonesia lengkap di dalam dinamika yang sedang terjadi pada saat ini. Jika kami memasuki masa-masa kampanye, kami memasuki masa-masa pemilihan pada saat ini, kiranya Tuhan juga memberikan kebijaksanaan bagi kami, supaya apapun yang kami kerjakan, meski di dalam segala perbedaan yang ada, di situ ada hikmat Allah yang Engkau titipkan dalam kehidupan kami, dan itu akan menuntun kami untuk menjadi warga negara yang baik di dalam proses yang kami sedang lalui pada saat ini, proses-proses pemilihan umum yang akan ada. Para pemimpin kami serahkan kepadamu, supaya mereka melakukan sesuatu dengan memberdayakan dan takut akan Allah di dalam kehidupannya, sehingga mengerjakan pelayanan yang dilakukan itu juga dengan sungguh-sungguh, tanggung jawab, dan setia. Terima kasih ya Bapak, inilah doa kami. Kami sadar bahwa di dalam doa ini masih banyak hal yang belum kami sampaikan. Kami sadar pula ini adalah kekurangan kami. Seraya kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami serahkan doa, syukur, dan syafaat ini di dalam genggaman tangan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih, tiba saatnya kita akan mengaturkan persembahan pada ibadah suararia ini. Sebagai nats pembimbing, nats persembahan diambil dari 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Untuk mengaturkan persembahan, kita akan pujikan dari Kidung Jemaat 297 bait 1, 2, dan 3. Kita akan memujikan bait 1 dan 2. Kantang kolekte diedarkan diiringi musik sajal. Bait yang ketiga kita nyanyikan dengan bangkit berdiri. Kidung Jemaat 297, Kau Yesus Raja Maha Kaya. Kau Yesus Raja Maha Kaya, Kau jadi miskin bagiku. Padamu lah palung
Mari kita bawa persembahan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan menyertai kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, sehingga pada kesempatan sore hari ini kami boleh berkumpul di gerejamu ini untuk beribadah, memuji serta mendengarkan firman sabdamu. Terima kasih ya Bapa atas firman sabdamu yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Mardita Ganda Kusuma SSI. Biarlah firman-Mu ini menambah kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Semakin percaya kepada Engkau, dan Engkau akan menjadikan rema di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami serahkan Bapak Pendeta Mardita Ganda Kusuma SSI di dalam pelayanannya dimanapun hamba-Mu berada. Dan juga kiranya Tuhan berkati di dalam setiap kesehatannya, setiap rumah tangganya, di dalam damai dan sejahtera. Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat yang selalu Tuhan curahkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kalau pada saat ini kami sudah mengumpulkan persembahan sebagian dari berkat-Mu, kiranya Tuhan sucikan dan Tuhan kuduskan. Ada persembahan ini dapat berguna untuk kemuliaan nama-Mu dan pelayanan-Mu di gereja ini. Ajarkan kami untuk senantiasa mempersembahkan apa yang menjadi berkat-Mu dengan ketulusan hati kami. Berkatilah hamba-Mu yang mengelola persembahan ini dengan kebijaksanaan, kemampuan serta tanggung jawab agar melaksanakan tugasnya sesuai dengan kehendak-Mu. Berkatilah seluruh GKJ ini di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi jemaat kami. Kiranya Tuhan juga berkati saudara kami yang merawat gereja ini. Berkatilah di dalam setiap kesehatannya, setiap usahanya, setiap pergumulan di dalam setiap kehidupan pribadi lepas pribadi. Ya Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, sertai kami dalam perjalanan. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, dan kami boleh pulang dengan selamat tanpa kurang sesuatu apapun. Kami mohon ampun Tuhan atas segala dosa-dosa dan pelanggaran kami yang kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Doa yang kurang sempurna ini kami panjatkan hanya dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara umat Tuhan yang terkasih, marilah kita tutup ibadah petang saat ini dengan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 369 bagian A. Bait 1 dinyanyikan dengan duduk dan bait yang ketiga dinyanyikan dengan berdiri. Setia padamu, ku pinta Kau selalu.
jemaat Tuhan yang terkasih, lanjutkanlah pesiarahan kehidupmu di dalam damai sejahtera Tuhan, dan sekarang terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Maka